Oke, jadi selamat datang ya. Di ini adalah video responsi PTP ketiga, responsi 3 PTP. Jadi karena kemarin mintanya online, gue bakal bikin video di sini. Sebenarnya kalaupun kita offline, kita bakal ngebahas latihan soal ya, karena untuk video kali ini kita bakal latihan soal bab 2 yang ada di PPT Pawayan, karena gue ngerasa harusnya nggak dikerjain ya, tapi semoga udah ada yang ngerjain juga jadi bisa cross check juga. Oke, jadi ini juga kenapa dibahas karena ini untuk persiapan biar nanti UTS mau ujian tuh nggak buru-buru buat ngerjain latihan soal dan nggak bingung gimana cara belajarnya. Dan em, latihan soal ini bakal jadi bab yang bakal dijadiin bahan kuis juga, jadi ditonton videonya. Jadi hari ini ada di PPT Pawayan semua ya. Ini ada 14 soal kalau nggak salah. Ya kan totalnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita memulai respons kali ini. Tapi sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar semua dilancarkan, biar kita mengerti, biar kita paham sama apa yang kita pelajarin. Oke, doa dimulai. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari nomor satu aja dulu. Nah, nomor satu ini soalnya berbunyi gini, sebuah dadu sisi 6 merah dan sebuah dadu sisi 6 biru. Jadi kita punya dua dadu sisi 6 yang dimana, sorry, yang dimana di sini warna merah, jadi ada dadu warna merah, ada dadu warna biru. Kayak gitulah intinya. 6 sisi ya, yang masing-masing seimbang, dilempar bersama-sama dan ternyata dadu merah menunjukkan mata ganjil dan kedua dadu menunjukkan mata yang berbeda. Jadi, ketika dilempar dua dadu ini secara bareng-bareng, dadu merah ini menunjukkan mata ganjil. Tapi dalam setelah kali pelemparan itu, kedua dadunya itu menunjukkan mata yang berbeda. Kayak gitu. Jadi misalkan M ini adalah dadu merah, berarti kan punya 1, 2, 3 sampai 6, sama kayak dadu biru juga. Yang dimana semesta dalam melempar dua pelemparan itu adalah begini. Semesta dalam melempar dadu dua dadu secara bersama itu semestanya ada gini kan. Dari 1,1, 1,2 sampai 6,6. Ada 36 kan. Nah, misalkan kita deskripsi ini kejadiannya. Misal A. A ini adalah kejadian yang dari soal. Kejadian dadu merah menunjukkan mata ganjil dan kedua mata dadu menunjukkan mata yang berbeda. Jadi kalau belum kebayang, kita bisa tulis aja begini. Kan berarti kan ada kemungkinan-kemungkinan kan. Misalkan ini merah biru nih. Pelemparan dadunya ini urutannya merah biru ya. Di sini merah, di sini merah, di sini biru. Berarti kan kita maunya tuh dadu merahnya itu angka ganjil. Ganjil di merah berapa aja? 1, 3, sama 5 kan. Berarti kita tulis nih kombinasi yang mungkin, merahnya itu ganjil, terus merahnya itu ganjil, dan sisanya itu nggak boleh sama. Kedua mata jadu itu berbeda. Jadi birunya itu nggak boleh sama kayak merah. Birunya ini semuanya. Tapi nggak boleh sama merah. Berarti kan ada kemungkinannya 1,1 nggak mungkin. Jadi 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Satu udah selesai nih. Berarti dua mungkin nggak buat di merah? Enggak, karena dia itu genap. Sedangkan merah itu harus ganjil. Jadi ada 3, 3,1, 3,2, 3,3 nggak boleh kan? Karena itu sama. Jadi 3,4, 3,5, sampailah nanti 5,6. Atau mungkin kita bisa simpulin banyak kejadian A itu adalah tiga. Tiga kan ini mata dadunya merah. Dadu merah itu cuma bisa tiga. Dan 5 ini adalah punya si biru. Kenapa nggak 6? Karena kan nggak boleh sama kayak si merah. Jadi dikurang satu. Jadi 3 kali 5 itu 15. Atau sebenarnya kalau nggak mau ribet ya udah dibikin aja begini. Himpunan-himpunannya. Misalkan kita ditanya nih, tentukan peluang dadu biru menunjukkan mata genap. Kita definisi ini, si X. Misalkan X adalah kejadian dadu biru menunjukkan mata genap. Karena kan ditanya, tentukan peluang dadu biru menunjukkan mata genap.
Nah, oleh karena itu kita kan di soal dibilang kejadian A itu udah terjadi kan. Kejadian dadu merah menunjukkan mata ganjil dan kedua mata dadu menunjukkan mata berbeda. Kita udah punya kejadian A, terus kita mau cari kejadian X. Maka kita harus melakukan peluang X bersyarat A. Peluang X terjadi ketika A sudah terjadi. Yang dimana ini kan sama aja peluang X irisan A dibagi peluang A kan. Peluang X irisan A itu apa? Peluang X irisan A itu adalah yang kan si X ini kejadian dua dadu biru menunjukkan mata kejadian dadu biru menunjukkan mata genap kan. Kita lihat di sini berarti kan kemungkinan yang birunya genap tuh ada ini doang nih. 2 4 6 2 4 6. Mana lagi nih? 2 4 6. Nah, yang ada di sini semua kan. Ya udah, berarti kan ada 9 nih, ada 9 isinya gitu. Atau kita bisa 3 kali 3 gitu. Berarti peluang dari si X irisan A itu aja 9 per 36. Kenapa per 36? 9 kan ada banyak kayak ini. Per 36 karena semesta dari dua pelemparannya itu. Gitu. Nah, dibagi peluang A ini kan ada 15. 15 per 36 kan. Coret-coret dapat 9 per 15 sama dengan 3 per 5. Jadi peluang X bersyarat A, peluang kejadian dadu biru menunjukkan mata genap ketika sudah ada kejadian A ini udah terjadi itu adalah 3 per 5. Kayak gitu. Jadi kalau ini pakai konsep peluang bersyarat ya. Karena A sudah terjadi, kita mau nyari kejadian X dengan syarat kan A sudah terjadi duluan. Kayak gitu. Terus Y, sekarang yang ditanya itu apa? Tentukan peluang jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah genap. Y nih. Jadi gue di sini definisiin Y sebagai kejadian jumlah kedua dadunya ini genap. Maksudnya kalau bingung nih, kejadian jumlah kedua dadu genap tuh apa? Misalkan ini nih. Jadi ini kan ada dadu 1, dadu 2 nih. Ya kan? Kita jumlahin 1 tambah 2 berapa? 3. Genap atau udah ganjil jumlahnya? Ganjil kan? Ini 1 tambah 3 4. Genap kan? Ya, jadi kayak gitu maksudnya ya. Kalau yang belum paham. Nah, kita cari. Berarti kan kita mau cari kejadian jumlah kedua dadu ini, penjumlahan kedua dadunya ini genap. Sedangkan sudah ada kejadian A. Berarti peluang Y bersyarat A. Peluang Y irisan A per peluang A. Gitu. Y irisan A. Jadi kejadian jumlah kedua dadu genap dan isi himpunannya ini A ini apa aja. Kan kita cari kalau irisan itu yang sama kan. Kita lihat nih. Yang perkaliannya genap nih mana? Ini kan. Ini perkalian, perjumlahan sorry. Ini genap. Terus mana lagi? Ini genap. Iya kan? Ini yang ada gue tulis ini. Di sini ada sebanyak 6. Kayak gitu. Langsung kita tulis aja karena di sini himpunan ada 6, maka peluang Y iris A itu sama aja kan kayak banyaknya anggotanya si Y iris A dibagi sama semestanya kan. Berarti 6 per 36 per 15 per 36 tadi peluang A gitu kan. Kita coret-coret dapatlah 6 per 15 atau 1 per 2, 2 per 5 sorry. Jadi untuk yang B peluang Y bersyarat A, peluang kejadian jumlah kedua dadunya ini genap dengan syarat A kejadian sudah terjadi itu adalah 2 per 5. Kayak gitu ya untuk nomor 1. Oke. Sekarang nomor 2. Kita diketahui nih peluang seorang laki-laki yang telah kawin untuk menonton suatu film di seri TV adalah 0,4 dan peluang seorang wanita yang telah kawin untuk menonton film yang sama adalah 0,5. Peluang seorang laki-laki untuk menonton film tersebut jika istrinya menonton adalah 0,7. Oke, misalkan di sini kita ngomong gue di sini misalin S ini adalah kejadian suami nonton film, sedangkan I adalah kejadian istri nonton film. Nah, maka kan di soal kita tahu peluang seorang laki-laki yang telah kawin untuk menonton suatu film seri di TV adalah 0,4. Berarti peluang suami nonton itu adalah 0,4. Peluang istri nonton itu kan dikasih tahu 0,5. Nah, 0,7 ini apa? Lihat deh. Peluang seorang laki-laki untuk menonton film tersebut jika istrinya menonton adalah 0,7. Jadi yang jadi syaratnya ini siapa? Yang udah jelas di sini yang jadi syaratnya adalah istri. Kenapa? Karena kan jika istrinya menonton, berarti
ketika istrinya udah nonton, kejadian istrinya ini udah terjadi, baru suaminya nonton kan. Makanya di sini jadiin syarat peluang suami nonton. Ini bacanya gimana nih? Bacanya peluang suami nonton ketika istrinya ini udah nonton. Oke. Jika istrinya ini nonton, suaminya baru nonton nih. Jadi peluang suami nonton ketika istrinya menonton gitu. Itu adalah 0,7. Terus ditanya nih, peluang sepasang suami istri menonton film tersebut. Jadi kita peluang dua-duanya ini nonton. Oke. Peluang peluang sepasang suami istri menonton film tersebut. Udah kalau kayak gini, udah pasti irisan karena dua-duanya nonton nih. Jadi kita cari aja langsung peluang suami iris istri, yang dimana kita bisa pakai konsep peluang bersyarat. Kan kita ini dapat dari mana ya? Kan kita punya peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B kan. Maka kalau misalnya kita mau cari peluang A iris B itu sama aja kan perkalian peluang bersyaratnya dikali peluang B kan. Gitu. Oke. Ya udah, karena kita udah diketahui juga tinggal 0,7 dikali 0,5, maka peluang sepasang suami istri menonton film tersebut adalah 0,35. Itu. Selanjutnya yang B ditanya tentukan peluang seorang istri menonton film tentukan peluang seorang istri menonton film tersebut jika suaminya menonton. Oke. Tadi kan di soal kita tahu peluang suami ketika istri nonton. Sekarang peluang istri ketika suaminya nonton nih. Jadi kan berubah dong peluang bersyaratnya. Jadi sekarang kita punya peluang istri menonton bersyarat ketika suaminya nonton. Nah, kita bisa tulis nih pakai konsep peluang bersyarat lah. Jadi peluang I iris S dibagi peluang S. Yang dimana peluang I iris S ini kan kita udah cari di sini kan. Ingat ya, peluang A iris B itu sama aja peluang B iris A gitu. Jadi sama aja. Jadi tinggal kita tulis aja di sini substitusi peluang S-nya juga udah di atas kan. Jadi 0,35 dibagi 0,4 dan hasilnya adalah ini ya. Peluang istri nonton ketika suaminya nonton itu adalah 0,875. Gitu. Nah, yang C, tentukan peluang paling sedikit seorang dari pasangan suami istri menonton film tersebut. Tentukan peluang paling sedikit seorang dari pasangan suami istri menonton film tersebut. Nah, karena di soal diminta paling sedikit nih, paling sedikit seorang dari pasangan suami istri menonton film tersebut. Jadi kondisinya yang penting tuh ada beberapa kondisi yang di mana itu suami aja nonton, istri aja nonton, atau dua-duanya nih nonton. Jadi di sini kita bisa cari peluang gabungannya. Oke, jadi peluang gabungan suami nonton, gabung istri nonton, itu sama aja kayak peluang S ditambah peluang I dikurang peluang S iris I. Ingat ya, ini adalah konsep peluang gabungan. Biasanya kan mungkin kita taunya itu kayak gini kan. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ini terjadi ketika saling bebas. Kenapa terjadi ketika saling bebas? Karena peluang ketika saling bebas, peluang A iris B itu kan himpunan kosong kan. Himpunan kosong gimana sih terusnya? Gini ya. Iya, himpunan kosong kan. Jadi nggak ada. Makanya saling lepas. Makanya saling lepas si irisannya itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi di sini kan dikurang 0, jadi sama aja nggak ada apa-apa kan. Atau yang paling umum peluang A gabung B itu sama aja peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B gitu. Itu ketika tidak saling lepas. Kenapa di sini bilang tidak saling lepas? Karena coba cari deh. PS iris I kita udah tahu di sini nggak 0 kan. Jadi tidak saling lepas gitu. Jadi setelah kita menggunakan rumus ini, ingat ya ini tuh dan.
Makanya di sini kalau ini kan atau kan. Makanya pakai yang gabungan. Tinggal dijumlahin, disubstitusi dan jumlahin nanti peluang S gabung I itu adalah 0,55. Kayak gitu. Sekarang nomor 3. Dalam suatu kotak, oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk soal ini itu masih penerapan dari peluang bersyarat. Tapi yang ditanyanya ini nggak cuma peluang bersyarat doang. Jadi rada diubah-ubah gitulah. Nah, nomor 3 sekarang. Dalam suatu kotak terdapat 12 kelereng merah dan 8 kelereng putih. Dari kotak tersebut dipilih secara acak satu persatu 3 buah kelereng tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa warna kelereng yang terpilih adalah selang-seling. Oke, kita cari nih kejadian-kejadian yang mungkin dari pemilihan 3 kelereng tanpa pengembalian. Dan warnanya harus selang-seling kan. Coba kita mulai kejadian pertama. Merah, putih, sorry, kok beta gue nulisnya. Merah, putih, merah. Oke, make sense dong. Terus yang selanjutnya yang terakhir ya paling mungkin cuma putih, merah, putih. Apakah mungkin merah, merah, putih? Enggak dong, nggak bisa dong karena harus selang-seling. Ini nggak selang-seling. Jadi cuma ada 2 kejadian ini. Yaudah, kita coba tentuin masing-masing peluang kejadiannya. Peluang kejadiannya itu apa? Peluang kejadian 1. Ketika peluang merah, putih, merah. Oke, ini 12/20 dikali 8/19 dikali 11/18. Ini dapetnya dari mana sih, Bang? Jadi 12/20 ini kita lihat deh. Sabar. Merah ini ada 12. Terus putih ini ada 8. Maka kan total kelerengnya itu ada 20 gitu. Oke. Jadi sorry. Jadi di sini kan kita mau ngambil merah dulu. Peluang merahnya berapa sih? Kan peluang merah tinggal banyaknya merah 12/20 total bolanya kan. Oke? Paham kan? Total kelereng, sorry. Nah, abis itu ini untuk pengambilan pertama. Pengambilan kedua coba. Kan kita mengambil putih. Putihnya ada berapa? Ada 8. Tapi kok per 19, tadi bukannya ada banyak kelerengnya 20. Kenapa jadi 19? Karena ini tanpa pengembalian. Jadi kelereng yang tadi udah dibuang, udah diambil, kita nggak dibalikin lagi. Jadi kan total kelerengnya jadi 19 kan. Oke. Jadi pada percobaan pertama kita ngambil merah, ada banyak 12. Dari total bolanya itu ada 20 kelereng, sorry. Terus pada percobaan kedua, pengambilan kedua, kita ambil bola putih. Ini mana bola putih ada 8. Terus dibagi, sekarang total bolanya ada berapa di dalam suatu kotak atau apalah itu namanya. Kotak ada 19, 20 dikurang 1, jadi 19. Dikali, sekarang kita mau ngambil merah lagi. Tadi kan merah udah diambil 1. Ya udah, berarti sisa 11 dong merahnya. Dibagi berapa? Tadi percobaan pertama merah udah diambil bola kelereng udah diambil 1. Jadi sisa 19. Terus percobaan kedua kelereng udah diambil 1 lagi. Jadi sisa 18 kayak gitu. Tinggal dikali dapatlah 44/285. Terus kejadian yang peluang kejadian keduanya juga sama. Ini kan kita mau putih. Putih ada 8/20 dikali merah sekarang. Merahnya masih ada 12 dibagi 19 karena udah diambil 1. Terus dikali 7 karena kita mau ngambil putih lagi kan. Putihnya tadi ada 8, udah diambil 1. Jadi 7/18 karena tadi percobaan kedua juga diambil 1 lagi. Jadi dari 28/285. Nah, peluang totalnya itu sama aja kayak uh, peluang MPM merah putih merah ditambah peluang putih merah putih yang dimana hasilnya adalah begini kayak gitu ya. Jadi kita bisa mencari hal tersebut dengan cara seperti itu karena ini tanpa pengembalian ya. Makanya di sini ruang contohnya ini ter semestanya atau bola yang ada di ruang contoh itu terkikis atau nyebutnya berkurang lah gitu. Nomor 3 belum terlalu ribet lah ya. Oke, sekarang nomor 4.
pada kotak 1 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Pada kotak 2 terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Mula-mula dipilih secara acak sebuah kelereng dari kotak 1. Jika yang terpilih berwarna merah, maka pada kotak 2 ditambahkan 2 kelereng merah, dan jika yang terpilih berwarna putih, maka pada kotak 2 ditambahkan 4 kelereng putih. Terakhir, dipilih secara acak sebuah kelereng dari kotak 2. Tentukan peluang kelereng yang dipilih dari kotak 2 berwarna putih. Jujur, gue gak suka banget sama soal kayak gini, karena ribet. Bahasanya itu ribet. Makanya peluang nih sebenarnya susahnya adalah diceritanya itu ribet banget anjay. Sorry, izin. Maaf ya. Nah, jadi misal di sini gue ngedefinisiin A. A ini adalah kelereng dari kotak 1 berwarna merah. Dan A komplement berarti kelereng dari kotak 1 ini berwarna putih. Karena kan di kotak 1 ini cuma ada merah sama putih. Berarti komplement dari kejadian A itu adalah yang kelerengnya itu warna putih. Dan B ini gue definisiin sebagai kelereng yang diambil dari kotak 2 berwarna putih. Oke, kayak gitu ya. Untuk permisalan ini, seiring kalian sering, sorry bukan kalian, seiring kita dan teman-teman sering mengerjakan soal peluang, ini pasti akan terbayang bagaimana memisalkan sebuah kejadian kayak gitu. Oke, ini hukum peluang total ya. Jadi karena kita udah definisiin kejadian A komplement B itu kayak gimana, berarti kita bisa cari peluangnya. Peluang A, oke. Peluang A, peluang kelereng dari kotak 1 berwarna merah. 4 per semestanya berapa? Dari kotak 1, 10, 4 tambah 6. Dapatlah ini, 2/5. Peluang A komplement apa? 3/5. Easy. Gitu kan. Nah, lanjut. Kita A komplement udah dapet kan. Terus kita ditanya jika yang terpilih warna merah. Nah, mula-mula dipilih secara acak sebuah kelereng dari kotak 1. Misalkan nanya deh, tentukan peluang kelereng yang terpilih dari kotak 2 berwarna putih. Lu nanya nih, Bang, kenapa nggak peluang B aja langsung? Kan peluang B tinggal, berarti peluang B ini apa? Kan tentukan peluang kelereng yang terpilih dari kotak 2 berwarna putih. Kan lu bilang kelereng yang diambil dari kotak 2 berwarna putih, Bang. Ya kan berwarna putih. Kenapa nggak tinggal 4/10 juga, Bang? Lah ya iya, cuman kan di sini ada ketentuan nih. Mula-mula dipilih secara acak sebuah kelereng dari kotak 1. Jadi ada kondisi. Jadi untuk kejadian kita mau melakukan pengambilan di kotak 2, itu harus dari ini kita mau ngambil di kotak 2 nih. Kita harus lihat dari kotak 1 dulu kejadiannya, ketika udah terjadi baru kita bisa ngambil di kotak 2 gitu. Makanya kenapa nggak bisa langsung peluang B gitu ya. Nah, pertama apa nih? Jika yang terpilih berwarna merah, maka pada kotak 2 ditambahkan 2 kelereng merah. Dan jika yang terpilih berwarna putih, maka pada kotak 2 ditambahkan 4 kelereng putih. Oke, kita lanjut ke kejadian pertama dulu. Jika kejadian A terjadi, maka B ini bakal jadi kayak gimana? Gitu. Oke. Misalkan kejadian A terjadi, berarti kelereng dari kotak 1 berwarna merah. Oke. Apa tadi? Jika yang terpilih warna merah, maka pada kotak 2 ditambahkan 2 kelereng merah. Oke. Jadi, peluang B bersyarat A. Apa ini maksudnya? Peluang bahwa dari kotak 2 terambil putih, jika dari kotak 1 terambil merah. Oke. Peluangnya itu berapa? Nah, kan kita punya di kotak 2 ini, kita B ini kan peluang warna putih. Ada 4. Jadi kita taruh 4 di sini. Semestanya berubah. Per 12. Kenapa per 12 bukan per 10? Karena ketika yang terpilih warna merah, nih kan terpilih warna merah A nih. Pada kotak 2 ditambahkan 2 kelereng merah.
Jadi yang awalnya kelerengnya ada 10, ketika diambil dari kotak A ini merah, ditambah 2, jadi kan jadi 12. Makanya di bawahnya 12. Di mana peluang B bersyarat A berarti 1/3. Paham kan maksudnya? Jadi ketika A terjadi, putihnya tetap sama. Kan kita B ini peluang putih kan. Putih tetap sama ada 4. Tapi banyak bola di kotak 2 ini, jadi ada 12. Bukan 10 lagi. Gitu. Terus selanjutnya, jika kejadian A komplement terjadi. Jika yang terpilih berwarna putih, maka pada kotak 2 ditambahkan 4 kelereng putih. Oke. Oke. A ini ya, peluang. Oke, kita cari peluang B. B ini ada berapa tadi? 4. 4 kan? Terus ternyata yang terjadi ini kejadiannya adalah A komplement. Kalau A komplement terjadi, maka kotak 2 ditambahkan 4 kelereng putih. Berarti kelereng putih yang awalnya ada 4 ditambah 4. Oke, jadi di sini ada 8 lihatnya ya. Terus kenapa 14? Kan awalnya kelerengnya ada 10. Ketika A komplement terjadi ditambah 4 putih. Jadi totalnya ada 14 kan. Nah, maka jadi peluang B, peluang bahwa dari kotak 2 terambil putih, jika dari kotak 1 terambil putih adalah 8/14 atau sama dengan 4/7. Kayak gitu. Jadi, paham ya kenapa bisa seperti ini peluang bersyaratnya. Nah, yang kita ditanya, setelah itu dipilih secara acak sebuah kelereng dari kotak 2. Tentukan peluang kelereng yang terpilih dari kotak 2 berwarna putih. Nah, peluang kelereng yang terpilih dari kotak 2 berwarna putih, ini kan berarti kan ditanya peluang B doang. Ingat, hukum peluang total deh kalau nggak salah namanya ya. Ini tuh kayak begini, oke? Okay? Peluang B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A ditambah peluang B bersyarat A komplement dikali peluang A komplement. Kayak gitu. Karena tadi kita udah cari-cari semua, tinggal substitusi. Substitusi dapat peluang B bersyarat peluang B atau peluang kelereng yang terpilih dari kotak 2 adalah warna putih, itu adalah 10/21. Kayak gitu. Jadi ya kalau untuk soal-soal kayak gini yang ribetnya sih ketika kita mau mendefinisikannya aja sih. Dari soal tuh memisalkan kita kejadiannya tuh kayak gimana biar sesuai yang diminta. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor 5. Pada sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. 2 orang A dan B bermain tebak-tebakan sebagai berikut. Peluang mula-mula A memilih secara acak satu persatu 2 kelereng dengan pengambilan sebelum pengembalian berikutnya. Mula-mula A memilih secara acak satu persatu nih ngambilnya 2 kelereng. Oke, dia mengambil dua kelereng satu persatu dengan pengembalian sebelum pengembalian berikutnya. Jadi dengan pengembalian intinya. Jika kedua kelereng yang terpilih berwarna merah, maka A menebak merah adalah maka A menebak merah warna kelereng pada pengambilan ketiga. Jika kedua kelereng yang terpilih berwarna putih, maka A menebak putih warna kelereng pada pengambilan ketiga. Tetapi jika kedua kelereng yang terpilih berbeda warna, maka A memilih secara acak sebuah kelereng lagi dengan pengembalian. Jika yang terpilih merah, maka A menebak merah pada pengembalian berikutnya, dan jika terpilih putih, maka A menebak putih pada pengembalian berikutnya. Tentukan peluang A menang. Nah, ini contoh yang soal yang I don't like it ya. Oke, jadi kita tentuin dulu peluang merah itu kan sama dengan 4/10. Yang dimana 2/5. Berarti peluang putih ini adalah 6/10. Karena kan ada 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Jadi ya udah peluang putih peluang merahnya 2/5, peluang putihnya itu 3/5. Oke. Terus kejadian 1. Misalnya kejadian 1 ini adalah kedua kelereng warna merah. Oke. Kedua kelereng warna merah ini berarti peluang merah dikali merah kan. Ya udah. Bisa langsung kayak gini aja ya. Sebenarnya peluang merah dikali merah ya udah sebenarnya tinggal kalian aja, berarti peluang merah dikali peluang merah kan 2/5 dikali 2/5 sama dengan 4/25, atau misalkan mau pakai irisan juga bisa. Gini ya, ini kan sama aja peluang merah pertama
terus diiris merah selanjutnya, kedua ini juga merah kan, jadi M1 M2 sama aja kayak gini kan kalau misal kalian pakai yang irisan gitu. Nanti ini pakai ini ya, ini tuh maksudnya konsep teorema bias, bias bersyarat, sorry. Ini kalau pakai bersyarat juga bisa kayak gini. Nah, kenapa bisa M1 kali M2? Karena dengan pengembalian. Jadi kan walaupun M1 terjadi, M2-nya ini rasionya tuh nggak berubah. Jadi ketika M1 ini peluangnya 2/5, M2 ini walaupun M1 ini telah terjadi, karena dengan pengembalian tetap 2/5. Mungkin kalau misalnya konteksnya ini tidak dengan pengembalian, kita tahu merah ini 4/10. Namun ketika tidak dengan pengembalian, mungkin dia bakal jadi 3/9 kayak gitu. Ya gitu. Kalau dengan pengembalian jadi peluang M1 kali M2 juga ya. Hasilnya 4/25. Nah, selanjutnya si A ini menebak merah. Nah, untuk peluang menang di kondisi pertama ini, tinggal peluang menebak merah di ketiga dikali peluang yang sebelumnya ini merah-merah. Jadi tinggal 2/5 dikali 4/25, itu nanti hasilnya 8/125. Terus kejadian kedua kelereng berwarna putih. Nah, eh, sama kayak di atas, tinggal peluang putih pertama terus peluang putih kedua dikali peluang putih kedua, dapat hasilnya nanti 9/25. Terus ketika menang nih, peluang menang si A menang nih di kondisi kedua ini ya tinggal ditebak putih lagi kan tadi. Tinggal dikali, dapat hasil nanti 27/125. Nah, kejadian tiga, kedua kelereng berbeda warna. Nah, peluang peluang berbeda warna ini kan sama aja satu dikurang peluang putih-putih dikurang peluang merah-merah. Karena jika ini ditambah ini itu peluangnya harus satu kayak gitu. Maka didapat peluang beda warna itu adalah 12/25. Nah, misalkan kita kan tadi ada sub kejadiannya kan. Selanjutnya kita ambil warna merah. Kita keambilnya warna merah nih. Lalu dia bakal nebak warna merah. Maka peluang menang tiga di peluang menang si A di kejadian ketiga nih, kejadian ketiga di sub kejadian yang satu. Emang agak ribut ya gue ngedefinisin. Gue juga bingung gimana cara ngedefinisin yang simpel. Jadi tinggal peluang beda warnanya kan dikali peluang peluang merahnya ini di sorry, gue ulang ya. Jadi peluang menang si A di kejadian ketiga dengan kondisi dia itu ngambil merah terus nebak merah. Jadi sub kejadian satu ini itu adalah peluang beda warna ini dikali peluang M3. Jadi abis beda warna ini dia keambil merah nih dikali PM3 terus nebak merah. Jadi peluang M4. Sama kayak konsepnya di atas. Cuman ini gue langsung jadiin satu gitu. Nanti hasilnya adalah 48/625. Terus kejadian kedua. Jadi kedua kelereng ini beda warna. Terus pengambilan selanjutnya itu dia keambil putih. Maka dia bakal nebak putih kan. Maka peluang menang kejadian ketiga di sub kejadian yang kedua ini adalah peluang beda warna dikali peluang P3-nya nih keambil putih. Terus lalu nebak putih lagi. Jadi peluang ini P4 nih. Dikali ini kan. Nah, ya udah dapat juga hasilnya segini. Maka peluang menang ketiganya ini kejadian ketiga ini adalah tinggal dijumlah aja. Jadi 156/625. Jadi peluang A menang ini adalah tinggal penjumlahan peluang menang A menang di kejadian 1, di kejadian 2 dan di kejadian 3. Yang dimana itu totalnya adalah 331/625 gitu. Kalau ini agak ribet sih emang. Gue gak tahu ya apa gue yang ngedefinisin ribet, tapi gue ngerasa ini ribet sih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham dari nomor 1 sampai 5 sekarang, langsung komen, tapi jangan komen. Nanya ke PC, ke gua aja, ke gua atau enggak ke si Reva. Oke. Langsung saja kita lanjut ya ke
yang keenam. Gue takutnya musik gue kedengeran dah. Oke, sekarang nomor 6. Pada kotak satu terdapat 3 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 5 kelereng hitam. Pada kotak 2 terdapat 6 kelereng merah, 6 kelereng putih, dan 2 kelereng hitam. Pada kotak 3 terdapat 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 4 kelereng hitam. Mula-mula dipilih secara acak sebuah kotak. Kemudian dari kotak terpilih dipilih secara acak sebuah kelereng. Tentukan peluang warna kelereng yang dipilih adalah merah. Kita ditanya peluang merah. Oke, langsung saja kita definisin K1. Peluang kotak 1 terpilih. Peluang kotak 2 K2, kotak 2 terpilih. K3, peluang kotak 3 terpilih. Dan M, kelereng yang terambil warna merah. Kenapa ada M tiba-tiba? Karena yang ditanya M ini. Ini bakal jadi peluang yang kita tanyakan. Dan sisanya ini bakal jadi syarat biasanya. Nah, berarti peluang K1 ini kan ya udah K1, K2, K3 peluangnya sama, itu 1/3. Nah, peluang karena kita mau nyari peluang merah, nih, kita bakal kalau kayak gini, berarti kita bisa langsung aja mikir pakai hukum peluang total. Hukum peluang total ya kan namanya. Ya, jadi tinggal diinin aja ya, pakai yang ini. Nanti berarti kita butuh ini kan, peluang M bersyarat K1, bersyarat K2, bersyarat K3. Itu tuh apa aja kan rumusnya. Rumusnya. Nilainya tuh berapa aja kita nggak tahu. Langsung saja, berarti kita cari peluang M bersyarat K1. Nih, peluang merah ketika kotak satunya terpilih. Oke, kita cek. Kotak satu nih, merahnya ada 3. Terus ada berapa banyak kelereng di dalam? 3 ditambah 2 tambah 5, 10. Berarti 3/10. Terus peluang M bersyarat K2, peluang merah, peluang terambil warna merah bersyarat kotak 2 terpilih. Nah, kotak 2 ini ada berapa nih? Oke, ada berapa merah? Ada 6. Oke, 6. Ada berapa kelereng? 6 ditambah 4 tambah 2, 12. Jadi 6/12 atau 1/2. Terus peluang merah bersyarat K3. Peluang kelereng yang terambil adalah warna merah ketika yang kotak 3 ini terpilih. Oke, di kotak ketiga ada berapa merah? Ada 2. Ada 2. Ada berapa banyak kelereng? 2 tambah 3 tambah 4. Berarti berapa? 9. 2/9. Oke, jadi gini semua ya. Terus peluang B ini ada sama, sorry. Peluang B ini sama aja kayak sigma kayak begini nih. Oke, jadi peluang B bisa dijabarin jadi kayak begini. Terus ya tinggal substitusi aja nilai-nilainya. Dapatlah peluang B ini sama dengan 46/135. Begitu. Ini cukup mudah ya kalau kita tahu teoremanya gitu. Teorema atau rumusnya lah. Ya, definisi gitu. Nah, sekarang ini kayaknya sama, mirip dah. Sama soalnya, cuman yang beda ditanyanya aja. Ini nomor 7 ini sama, tapi pertanyaannya, jika ada informasi bahwa kelereng yang terambil berwarna hitam, tentukan peluang bahwa tadinya terpilih dari kotak satu. Nah, gue biasanya ngelihat dulu nih, pertanyaannya ini adalah, jika ada informasi bahwa terambil yang terambil bawah hitam, berarti hitam sudah terjadi nih, ya kan? Jadi bakal jadi syarat. Tentukan peluang bahwa tadinya telah terpilih kotak satu. Berarti kan yang tanya peluang kotak satu. Jadi peluang terpilihnya kotak satu ketika kita tahu bahwa informasi kejadian yang telah terjadi itu adalah terambil kelereng warna hitam. Kayak gitu. Berarti kalau kayak gini, gue biasanya kalau nggak ke definisin dulu, gue mikir ke pertanyaan ini mintanya apa, baru gue bisa kebayang apa aja yang dibutuhin, peluang-peluang apa yang dibutuhin. Karena kayak gini, otomatis kita bisa pakai teorema Bayes kayak gitu. Ini mah teorema Bayesnya begini, yang dimana itu membutuhkan nilai-nilai sebagai berikut. Peluang H bersyarat K1 itu sama aja kayak tadi ya. Jadi H hitamnya ini kan ada berapa? Ada 5. Semua saya ada 10. Ya udah lanjut, K2-nya sama kayak tadi, peluang H bersyarat K3 juga sama kayak tadi. Jadi
peluang bahwa tadinya telah terpilih kotak satu, ketika ada informasi bahwa kelereng yang terambil adalah berwarna hitam, itu adalah sama aja kayak gini, peluang H berdasarkan K1 dikali peluang K1 dibagi uh, penjumlahan peluang-peluangnya ini aja. Nanti kan jadi kayak gini kalau dijabarin. Terus nanti tinggal substitusi aja nilai-nilai di atas, dapatlah hasil peluang K1 bersyarat H, itu adalah 9/20. Jadi, teorema Bayes lagi bukan nih? Nah, teorema Bayes ini menurut gua gimana cara kita nentuin mana syaratnya, mana yang ditanyanya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu mana yang ditanya, mana yang syarat, menurut gue itu udah gampang untuk mengerjakan soal teorema Bayes kayak gitu. Kayak di sini deh. Di sini kan eh, terambil warna hitam, informasi bahwa kelereng yang terambil warna hitam. Lah, berarti hitam ini udah jadi syarat, otomatis yang di sini udah pasti jadi pertanyaan ya. Kayak gitu. Yang dicari, sorry. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sebuah mata uang seimbang dilempar dua kali. Misalkan A menyatakan kejadian bahwa sisi muka muncul pada pelemparan pertama. B menyatakan kejadian bahwa sisi muka muncul pada pelemparan kedua. Dan C menyatakan kejadian bahwa sisi yang muncul pada kedua pelemparan adalah sama. Periksa apakah himpunan A, B, C ini merupakan himpunan kejadian yang bebas. Oke, kita bikin dulu deh, kita misalin. A ini apa aja? Menyatakan bahwa sisi muka muncul pada pelemparan pertama. Muka, belakang, muka di pertama, terus muka muncul lagi nih di pertama, terus kedua juga muka gitu. Jadi peluang A itu adalah 2/4 gitu. Kenapa per 4? Jadi kan nanti kan kombinasinya itu ada gini dong nih ya, kombinasi yang bakal terjadi, sorry kenapa, kombinasi yang bakal terjadi ini kan ada muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang-belakang kan, gini kan gitu. Oke. Nah, untuk yang C juga sama, kan diminta kejadian bahwa sisi muka muncul pada pelemparan kedua. Jadi ada belakang muka dulu dan muka-muka gitu. Sedangkan C ini yang sama. Jadi peluangnya ini 1/2, 1/2, 1/2 semua nih. Ingat, kan kita disuruh cari himpunan kejadian saling bebas, bukan saling lepas ya. Sebuah kejadian dikatakan bebas jika peluang A bersyarat B sama dengan peluang A dikali, sorry, mabet, sorry teman-teman, peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kita lihat dulu nih kejadian A dan B ini saling bebas nggak sih? Nah, peluang A iris B, kita lihat nih, yang sama nih A sama B ini yang sama yang mana? Yang ini kan, ini, oh sorry, yang ini kan muka dan muka, ini beda. Muka dan muka kan, muka. Jadi ada satu kejadiannya, 1/4 dari nilai total. Jadi 1/4. Terus peluang A dikali peluang B berapa? 1/4 juga. 1/2 dikali 1/2. Maka peluang A iris B itu kan sama aja peluang B kan. Karena nilai ini sama. Maka saling bebas. Terus kita lihat kejadian A dan hell. Nah, gue lupa ganti. Peluang A dan C. Nih, peluang A dan C ini peluang A iris. Oh, kejadian A dan C ini saling bebas gak nih? Nah, peluang A iris C ini apa? Peluang A iris C yang sama coba kita cari. Muka belakang. Ada nggak? Nggak ada kan. Yang ada adalah muka-muka. Oke? Jadi 1/4 juga nih peluangnya. Peluang A dikali peluang C berapa? 1/2 dikali 1/4 sama juga. Jadi kejadian A dan C ini saling bebas. Terus kejadian B dan C ini saling bebas nggak nih? Kita cek lagi. Peluang B dan C. Peluang B iris C, sorry. Peluang B iris C. Kita cari yang sama yang mana? Muka dan muka lagi. Izin. Terus 1/4 juga kan. Terus peluang B dikali peluang C berapa? 1/4 juga. Saling bebas. Dan yang terakhir nih kita cek. Apakah kejadian B, A, B, dan C ini adalah peluang, adalah kejadian bebas? Kita cari. Peluang A, iris B, iris C. Kita lihat ya. Itu ada apa aja? Kita lihat yang sama. Apakah ini punya teman? Muka belakang? Nggak ada. Udah pasti yang sama itu ini, dan sorry, salah lingkarin gua.
ini, dan ini. Jadi ada satu kan. Jadi 1/4 juga. Nah, peluang A dikali peluang B dikali peluang C itu 1/2 × 3 kan. Jadi 1/8. Apakah ini apa tadi gue mau apa ya? Apakah ini sama? Nggak sama. Jadi peluang ini apa? Gue nulis apa anjir? Nah gini guys. Nah, apakah ternyata peluang A iris B iris C tidak sama dengan peluang A dikali peluang B dikali peluang C. Makanya bisa dikatakan ini adalah tidak saling bebas. Maka A, B, dan C tidak saling bebas. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor 9. Kalau kota A memiliki 2 mobil. Setahu gue ke belakang-belakang ini udah mulai gampang dah. Nggak susah yang pertama awal-awal anjir. Sorry, nggak boleh ngomong anjir. Maaf ya teman-teman. Nomor 9. Kota A memiliki 2 mobil pemadam kebakaran yang bekerja saling bebas. Saling bebas, oke, ingat. Peluang setiap mobil tersedia jika diperlukan adalah 0,9. Nah, misal A ini mobil 1 tersedia dan B ini mobil 2 tersedia. Maka peluang A mobil 1 tersedia adalah 0,9 dan peluang mobil 1 tidak tersedia adalah 0,1. Sama halnya juga yang B. Peluang mobil tersedia itu ada peluang mobil 2 tersedia itu adalah 0,9. Peluang mobil 2 tidak tersedia itu adalah 0,1. Terus ditanya, tentukan peluang bahwa keduanya tidak tersedia jika diperlukan. Ya udah, keduanya tidak tersedia kan. Keduanya nih, udah berarti pakai irisan. Tidak tersedia berarti A komplement, sorry. Berarti tinggal peluang A komplement, iris B komplement. Karena ini saling bebas, jadi bisa tulis peluang A komplement dikali peluang B komplement. Yang dimana 0,1 dikali 0,1. Yang itu adalah 0,01. Yeay! Kayak gitu aja. Terus yang tanya B, peluang tepat 1 tersedia. Oke, peluang tepat 1. Tepat 1 cuma 1 nih yang tersedia nih. Berarti kan ketika A tersedia, lalu kejadiannya gini, A tersedia, B nggak tersedia, atau karena ini tepat 1 kan, A tidak tersedia, B tersedia. Oke, berarti kan di sini pakai kata hubungan yang gabungan kan, pernah atau. Dan di sini ya udah, ini ketika A tersedia, B tidak tersedia, ketika A tidak tersedia dan B tersedia kan. Ya udah tinggal peluang A karena ini saling bebas, tinggal peluang A dikali peluang B komplement ditambah peluang A komplement dikali B komplement. Disubstitusi aja nilainya, nanti dapatlah hasilnya begini. Kayak begitu. Yeay. Ya gitu. Ya ini kayaknya pengenalan konsep saling bebas aja. Mungkin teman-teman udah familiar kali ya saling bebas di Mathstat lah, di kayak Mathstat doang deh. Kayak gitu. Oh, di Pasmod harusnya ada saling bebas gak sih? Nah, bagi nomor 10 sekarang. Bagi Umar, peluang bahwa ia masih akan hidup selama 20 tahun ke depan adalah 0,6. Dan bagi Joni, peluang tersebut adalah 0,8. Tentukan peluang bahwa keduanya akan meninggal pada kurun waktu 20 tahun ke depan. Misal, U adalah Umar hidup 20 tahun ke depan, dan J adalah Joni hidup 20 tahun ke depan. Maka peluang U adalah 0,6, peluang J adalah 0,8. Maka peluang masing-masing komplement itu adalah 0,4 dan 0,2. Nah, di soal ini nggak disebut hubungan Umar dan Joni, maka diasumsikan saling bebas. Kayak gitu. Jadi karena ini kan kita ngomonginnya waktu hidup. Ketika setahu gue tuh ada asumsi ketika seseorang nih nggak ada hubungannya itu, kita bisa ngasumsiin umur orang tersebut saling bebas. Tapi ada kasus kalau misalnya seinget gue ada kasus ya. Ini intermezzo aja ya. Nggak usah deh daripada sesat ya. Tapi setahu gue tuh ada konsep di mana dia asumsinya tuh nggak saling bebas gitu, kayak kerabat, kayak keluarga gitu kan, dia bisa memiliki penyakit turunan something like that. Itu setahu gue membuat asumsinya nggak jadi bebas gitu kalau misalnya ada hubungan kayak hubungan darah atau something like that lah. Oke,
Itu nggak usah diseriusin karena mungkin nanti akan dipelajarin di kuliah lain, tapi PTP mah nggak penting itu. Tapi di sini kita asumsikan saling bebas ya. Maka pertanyaannya, tentukan peluang bahwa keduanya akan meninggal pada kurun waktu 20 tahun ke depan. Jadi peluang meninggal kan, berarti peluang keduanya meninggal, berarti irisan ya. Ya udah tinggal komplement ya. Tinggal dikaliin aja kan. Ya tinggal 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,8. Ya, gitu doang. Sekarang nomor 11. Diketahui 3 kejadian bebas A, B, C. Saling bebas ya, kejadian bebas. Peluang A 1/4, peluang B 1/3, peluang C 1/2. Langsung aja kita bisa cari ininya ya. Gue tahu kalian bisa cari komplemennya, bisa tinggal 1 dikurang ya. Yang A, tentukan peluang ketiganya tidak terjadi. Ya udah, tiga-tiganya tidak terjadi nih. Tinggal komplement aja nih. Komplement irisan dari komplemennya. Tinggal peluang A komplement dikali peluang B komplement, tinggal dikali peluang C komplement. Nanti tinggal substitusi nilai-nilainya, dapatlah 1/4. Terus ditanya, tentukan peluang tepat hanya 1 dari 3 kejadian tersebut yang terjadi. God damn. Jadi gini, sama kayak konsepnya yang di atas ini kan. Ya kan. Kayak gitu. Jadi perlu kejadian pertama nih, A terjadi, B tidak terjadi, C tidak terjadi. Karena kita ditanya tepat hanya 1 ya. Terus selanjutnya A tidak terjadi, B terjadi, C tidak terjadi. Terus kemungkinan terakhir adalah A tidak terjadi, B tidak terjadi, namun C terjadi. Kita tinggal pakai asumsi saling bebasnya itu, tinggal dikali masing-masing ini, nanti substitusi nilainya dapat hasilnya segini. Kayak gitu. Paham kan? Kan tepat hanya 1. Ini kan tepat hanya 1. Kemungkinan pertama. Terus ada kemungkinan kedua tepat hanya 1. Ini ada kemungkinan ketiga tepat hanya 1 gitu. Ini atau ya, kayak atau. Terus yang C, tentukan peluang A gabung B gabung C. Oke, jadi ada 2 cara ya. Terserah prefer kemana teman-teman. Jadi peluang A gabung B gabung C itu bisa aja diekspansiin jadi kayak gini. Nilainya kayak begini ya. Kayak begini. Begitu. Yang dimana nanti nilainya tinggal disubstitusin aja. Kayak begini. Ini ya nilai ininya. Dapatlah 3/4. Oke, ini bentuk ekspansinya tuh bisa kayak begini ya. Kalau masalah peluang gabungan kayak gitu. Nah, atau kita bisa menggunakan hukum De Morgan, ini tuh ada di PPT pertemuan pertama ya. Ingat, jika A gabung B dikomplemenin itu sama aja kayak A komplement iris B komplement. Maka peluang A gabung B gabung C itu sama aja 1 dikurang peluang mungkin dikasih kurung gini kali ya, biar nggak pusing. Gini, ya kan? Yang dimana sama aja nanti kalau misalnya komplemennya kita masukin, ke sini, ini kita masukin gini, kita operasiin, dapatlah A komplement, iris B komplement, iris C komplement kan. Yang dimana ini kita udah punya nilainya tadi kalau nggak salah. Nah ini kan 1/4. Jadi 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Kayak gitu. Jadi kan ini kan komplemennya ini nih. Kita tinggal operasin komplement ini ke dalam gitu loh, ke dalam masing-masing ini, nanti berubah ininya kan, tanda ininya. Dapat deh kayak gitu. Terserah kalian prefer pakai yang mana. Sekarang nomor 12. Suatu kotak berisi ya gitu ya. Semoga kalian mengerti. Suatu kotak berisi 4 buah kartu. Satu kartu berwarna merah di kedua sisinya, 1 kartu berwarna hijau di kedua sisinya, dan serta 2 kartu berwarna merah dan selang-seling lainnya. Ditanya, oke, misal K1 itu kartu merah-merah, kedua sisinya merah-merah nih. K2 itu kartu hijau-hijau, terus K3, K4 itu kartu merah hijau dan hijau merah. Maka peluang K1, K2, K3, K4 itu sama dengan 1/4. Kayak gitu. Nah, ditanya nih, jika dari kotak tersebut dipilih secara acak sebuah kartu dan salah satu sisi dilihat, tentukan peluang bahwa sisi tersebut berwarna hijau. Kita ditanya nih, oke kita lihat ya.
jika dari kota tersebut dipilih secara acak sebuah kartu. Jadi udah pasti kartu ini jadi syaratnya. Kartu jadi syaratnya. Terus sisi yang kita mau lihat ini adalah warna hijau. Oke, berarti kita di sini cari peluang hijau kan. Peluang hijau salah satu sisinya nih hijau. Terus kita cari dengan syaratnya tuh kartunya terpilih dulu kan. Jadi kita bisa cari nih peluang hijaunya dengan rumus ini. Dengan nilai-nilainya yang ada di sini nih. Peluang hijau ketika kartu satu tuh terpilih 0 karena dia nggak punya apa-apa kan di sini. Terus peluang hijau ketika K2 terpilih. Udah pasti satu peluangnya, udah pasti hijau salah satu sisinya. Terus peluang hijau ketika bersyarat K3 dan K4 nih yang terpilih. Salah satu sisinya itu kan ada berwarna yang merah, ada yang hijau atau hijau yang merah. Maka peluangnya buat hijau itu adalah 1/2. Gitu. Nah, berarti peluang hijau kita bisa pakai hukum peluang total. Nanti dapatlah begini, tinggal disubstitusi aja, dapat hasilnya 1/2 peluang hijaunya. Kayak gitu. Nah, sekarang jika dari kotak tersebut dipilih secara acak sebuah kartu dan ternyata salah satu sisinya berwarna hijau, tentukan peluang bahwa sisi lainnya juga berwarna hijau. Jadi kita udah terambil sisi satunya hijau, sisi keduanya ini hijau juga. Jadi berapa peluangnya? Ini kan sama aja kayak peluang hijau, peluang dua sisi hijau bersyarat peluang hijau. Salah satu sisinya hijau dibagi peluang salah satu sisinya itu hijau gitu. Oke, ini kan karena kita ingat ya, ini itu ingat peluang A iris B sama dengan peluang B iris A gitu ya. Oke, jadi dapatlah begini kan, dapatlah begini. Terus dari sini kita bisa jadiin kayak begini kan, kayak begitu. Ini juga salah satu teorema Bayes ya. Kalau teman-teman searching di Google penjelasan teorema Bayes tuh kayak begini pasti di YouTube sorry, kayak gitu. Kan ya udah kita dapat tadi peluang H bersyarat HH, HH, apa sih? Jadi peluang satu sisinya hijau ketika kedua sisinya nih hijau. Ya udah pasti satu dong. Orang kedua sisi hijau, ya pasti sisi pertama salah satunya itu ya pasti hijau. Satu, aman banget. Dikali peluang salah satu sisinya tuh hijau. Ya, itu adalah 1/4. Karena peluang terpilih kartu, oh, sorry, peluang HH itu adalah peluang terpilihnya kartu hijau-hijau. 1/4. Terus peluang hijau itu 1/2. Tadi kan kita udah cari tuh. Jadi nanti peluang hijau, kedua sisi hijau bersyarat salah satunya ini udah hijau. Itu adalah 1/2. Gitu. Oke. Sekarang nomor 13. Keterampilan pemeriksaan sinar X untuk mendeteksi adanya sorry. Keterampilan pemeriksaan sinar X untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit TBC pada seseorang tidak dapat dipercaya 100%. Jika seseorang yang mengidap TBC diperiksa, maka sinar X akan mendeteksi bahwa orang tersebut mengidap TBC dengan peluang 0,9. Sedangkan orang yang sehat akan mendeteksi mengidap TBC oleh sinar X dengan peluang 0,0. Oh, udahlah, baca sendiri ya. Gue malas banget bacanya. Jadi kita misalnya nih, ini adalah orang menghindar TBC. Nggak boleh kayak gitu. Sorry teman-teman, maaf. Sedangkan orang yang sehat akan dideteksi mengidap TBC oleh sinar X dengan peluang 0,02. Dalam suatu populasi diketahui 0,5% diantaranya mengidap TBC. Jika dari populasi tersebut dipilih secara acak, lalu dideteksi oleh sinar X, dan hasilnya positif mengidap TBC, tentukan peluang bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah mengidap TBC. Jadi gini, nah kalau soal-soal kayak gini, ini tuh bias lagi ya. Kalian harus bisa, teman-teman harus bisa mendeskripsikan mana yang kejadian yang ditanya, mana kejadian yang sudah terjadi. Oke, kita lihat dulu, kita analisis ya. Jika dari populasi tersebut dipilih secara acak, lalu dideteksi oleh sinar X dan hasilnya positif mengidap TBC, tentukan peluang bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah mengidap TBC. Jadi, kita udah di scan nih sama sinar X. Hasilnya nih positif.
kita ditanya peluang orang tersebut tuh emang dari orang yang sakit TBC gitu. Jadi kan positif sudah terjadi, berarti udah pasti bersyarat TP. Yang kita cari adalah T-nya, itu orang yang mengidap TBC. Kayak gitu. Jadi kita definisiin T-nya adalah orang mengidap TBC, T komplement orang sehat atau orang yang tidak mengidap TBC, dan P ini adalah positif TBC setelah diperiksa oleh sinar X. Selanjutnya kita bisa cari peluang positif bersyarat orang tersebut mengidap TBC. Kita bisa baca ya. Jika seorang yang mengidap TBC diperiksa, maka sinar X akan mendeteksi bahwa orang tersebut mengidap TBC atau positif dengan peluang 0,9, ya kan? Jadi kan sakit, orang ini emang udah sakit nih, terus kita cek positif, itu peluangnya 0,9. Terus sedangkan orang yang sehat T komplement akan dideteksi mengidap TBC, akan memiliki mengidap TBC atau positif dengan peluang 0,02. Nah, dengan peluang dalam suatu populasi tersebut 0,05% diantaranya mengidap TBC. Jadi orang yang sakit TBC ini adalah sebanyak 0,005. Nah, ingat teorema Bayes lagi. Nah, ini kan sigma ya. Sigma dari si kemungkinan belakang ini ada berapa banyak kan? Kita lihat sini ada 2 doang kan. Jadi peluang T bersyarat P ini sama aja kayak peluang P bersyarat T dikali peluang T dibagi sama peluang P bersyarat T dikali peluang T ditambah peluang P bersyarat T komplement dikali T komplement. Kayak gitu. Nanti hasilnya jadi begini deh, tinggal substitusi. Hasilnya adalah sekitar 18,44% orang yang mengidap TBC tapi emang sesungguhnya mengidap TBC yang sebelumnya udah dicek emang dia tuh positif kayak gitu. Sekarang nomor terakhir, pada suatu ujian yang soalnya berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan untuk setiap soal serta hanya ada satu jawaban yang benar, ada yang benar. Seorang murid memilih jawaban secara acak untuk soal-soal yang tidak ia ketahui. Ya udah jadi nebak acak aja lah. Jika peluang bahwa ia tahu jawaban dari setiap soal adalah 3/4, tentukan peluang bahwa suatu soal yang terjawab dengan benar memang ia tahu jawabannya. Misalkan, T ini kita deskripsi lagi, bukan TBC ya. T ini adalah murid yang tahu jawabannya nih. Terus T komplement adalah murid tidak tahu jawaban. Dan B adalah jawaban benar. Nah, kita lihat, jika peluang bahwa ia tahu jawaban dari setiap soal adalah 3/4, jadi peluang murid itu tahu jawabannya adalah 3/4. Dan berarti peluang murid nggak tahu jawabannya itu adalah 1/4. Gitu. Tentukan peluang bahwa suatu oke. Gitu. Pada oke, kayak gitu. Jadi tadi kan kita definisiin B ini adalah jawaban benar. Jadi sekarang kita cek deh peluang si murid ini tahu jawabannya, terus jawabannya itu benar. Ya pasti peluangnya 1, udah pasti dia benar. Gitu. Paham kan? Jadi gue tahu nih jawaban gue benar. Peluang gue benar berapa? Ya 1, udah pasti benar. Gitu. Terus peluang B bersyarat T komplement. Peluang murid nggak tahu jawabannya, tapi jawabannya benar. Ada 5 soal. Gue nebak nih, 1 nih. Misalnya ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ya, ada A, B, C, D, E. Gue nggak tahu jawabannya. Gue tebak deh, jawabannya A. Lah kan peluang itu benar adalah 1/5. A ini benar dari 5 jawaban yang lain gitu. Jadi makanya peluang murid nggak tahu jawabannya terus dia milih secara ngasal, secara acak, itu adalah 1/5 buat benernya. Maka peluang peluang soalnya di bener ketika dia tahu jawabannya bener itu adalah peluang B bersyarat T dikali peluang T dibagi peluang B bersyarat T dikali peluang T ditambah peluang B bersyarat T komplement dikali T komplement. Ya tinggal substitusi aja nilai-nilainya, dapat deh hasilnya 5/16. Oke, cuma sampai situ aja pembahasannya, ada banyak ya. Semoga kalian udah denger ngerjain duluan dan
kalian juga ada yang paham. Doain juga, gue juga bisa coba ngebahas materi-materi yang lain atau contoh-contoh soal yang lain ya ke depannya, biar teman-teman juga bisa ngerti PTP. Karena makin lama tuh PTP udah mulai bahas sebaran kan. Nanti itu bakal, jadi bab selanjutnya itu bakal kepake lah buat matkul-matkul selanjutnya seperti yang gue udah bilang. Jadi, segitu aja video untuk hari ini. Untuk pertemuan responsi 3 ini, emang tujuannya adalah ngebahas latihan soal sebagai persiapan kalian, kuis, dan udah mulai nyicil-nyicil latihan soal lah. Karena kalau misalnya nggak begini, mungkin, gue nggak underestimate. Mesti kalau dulu, gue tuh nggak begitulah. Oke, okay? Kalau misalnya ada yang bingung, kalau ada yang bingung mau nanya, mau ngasih pendapat, mau ngasih referensi, mau ngasih apapun, bisa PC ke gua aja, Evan, atau ke Reva ya. Ya gitu aja. Semoga teman-teman semakin semangat belajar, makin paham PTP, makin suka PTP, dan dapat nilai yang bagus lah. Oke? Okay? See you in the next video. Bye-bye. Semangat teman-teman.